Shalom saudara, jika hari ini semua orang Kristen menghilang dari dunia, apakah dunia akan terasa lebih gelap atau justru tidak ada bedanya? Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang siapa orang Kristen dan bagaimana seharusnya mereka hadir di dunia. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas garam dan terang di dunia yang gelap dan hambar. Khotbah Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang memengaruhi dunia. Pada intinya, orang Kristen tidak boleh hidup sebagai komunitas yang tertutup, tetapi harus berbaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan pengaruh positif dengan menjalankan kebenaran, keadilan, kesalehan hidup, dan tidak kompromi dengan cara hidup dunia. Posisi seperti ini menyiratkan bahwa kehidupan Kristen akan selalu diperhatikan oleh orang lain, dan kekristenan akan selalu dibandingkan dengan kepercayaan lain. Orang Kristen harus berperan sebagai garam dan terang di dunia di segala kondisi, baik dalam situasi mudah dan nyaman, maupun di dalam tekanan dan aniaya. Mengapa demikian? Karena status sebagai garam dan terang merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri setiap orang percaya, yang seharusnya tetap nyata dalam kondisi apapun. Garam mempunyai beberapa manfaat, sebagai penyedap masakan, pupuk, dan pengawet makanan yang mencegah pembusukan. Dunia sekarang sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Di tengah situasi ini, orang Kristen terpanggil untuk menunjukkan identitasnya dengan membawa rasa Kristus di dalam dunia yang hambar secara rohani dan juga menahan kerusakan moral dengan kesalehan hidup. Hari-hari ini, kita berada di lingkungan yang mulai terbiasa dengan pergaulan bebas, seks sebelum menikah, tidak setia kepada pasangan, dan lain-lain. Kita tidak perlu menjauhi mereka, tetapi menjadi teladan bagi mereka. Justru di saat seperti inilah hidup kita berfungsi seperti garam yang mencegah kebusukan, layaknya disinfektan moral di dalam dunia yang standar moralnya rendah. Terang. Yesus adalah sang terang dunia itu sendiri. Dan Yesus menjadikan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menjadi pelita di dunia. Kita harus menjadi pelita yang menyala dan bercahaya. Itulah yang akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dalam Alkitab, terang umumnya melambangkan kemurnian, kebenaran, wahyu, dan kehadiran Allah. Kehadiran orang Kristen harus mampu merepresentasikan hal-hal tersebut di dalam masyarakat. Misalnya, kita bisa tetap memiliki tutur kata yang baik, santun, dan membangun di tengah-tengah lingkungan yang senang bergosip, cepat menghakimi, dan menghujat orang. Perbedaan nilai dan sikap kita akan dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dampak itu harus dapat dirasakan dan divalidasi oleh orang lain melalui pemberitaan Injil dan cara hidup kita yang baik. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Dunia ini gelap sehingga memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia juga memerlukan garam untuk mencegahnya dari kebusukan. Garam yang kehilangan rasa asin dan terang yang menjadi gelap tidak ada gunanya, sebab kehilangan hakikatnya dan perannya. Artinya, jika orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia, orang Kristen tidak akan menjadi berguna, dilecehkan, diacuhkan, atau juga mungkin disingkirkan. Sehingga kehadiran orang Kristen menjadi tidak terasa alias tawar. Dengan demikian, Tuhan tidak akan dipermuliakan, tetapi justru malah dipermalukan. Di era penyelesaian amanat agung ini, biarlah kita semua memiliki cara hidup yang menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Dengan cara tidak ikut budaya kantor yang toksik, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi berbau sara. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang mengembangkan diri dan kemampuan
menjaga integritas, mendukung teman-teman di dunia usaha, supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. I believe the greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhan jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Shalom. Shalom, boleh lambaikan tangannya. Izinkan saya menyapa teman-teman semuanya. Selamat datang di gereja kita GBI Basura City di ibadah yang ketiga. Saya yakin dan percaya kita punya tujuan yang sama datang ke tempat ini. Sama-sama rindu merasakan hadirat Tuhan. Sama-sama ingin inline sama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Thank you Jesus. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kalau sampai hari ini Tuhan masih ada buat kami. Kalau sampai hari ini Tuhan masih setia sama kami. Tuhan masih cinta sama kami. Thank you Lord. Kami datang hari ini ke tempat ini. Sama-sama mau merasakan hadirat Tuhan. Mari datang Tuhan. Kami siap membuka hati kami. Selebar-lebarnya untuk Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Dan berkuasa
Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your throne and dominion, your power and position, your name stands above. Lagi katakan your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominion, all power and position, your name stands above them all.
is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Lord. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami katakan holy, 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 holy bagi nama-Mu. Kami tinggikan Kau atas tempat ini. Kami tinggikan Kau atas tempat ini, Tuhan. Bersemayam dan berkenanlah Kau atas tempat ini, Jesus. Sebentar kami siap mau menari dan berlompat bagi-Mu ya Bapa. Thank you, thank you. Yang siap puji Tuhan, mari bersama saya katakan. Amin. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh kasih kiri kanan salam yang terbaik, kasih senyum yang terbaik, bilang shalom.
Siap puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, kita nyanyi satu lagi. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami masih merasakan cintanya Tuhan hari ini. Tiba saatnya kami mau memberi yang terbaik hari ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati apa yang kami berikan Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Rindu selalu sama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan.
jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan bersama, ku nikmati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami nikmati ya Tuhan. Oh, kami nikmati indahnya bersama-Mu, ya Bapa. Kami nikmati, haleluya. Kami mau sambut Engkau ya Bapa. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami nikmati urapan-Mu Tuhan. Kami nikmati indahnya bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Aba. Sebentar kami mau mendengar talk show tentang Engkau ya Bapa. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengar firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami undang pembicara. Silakan ke depan. Shalom umat Tuhan yang luar biasa, shalom. Sepertinya belum makan malam ya, jadi menjawabnya itu kayak shalom gitu ya. Kayaknya tadi udah ada yang belanja di bazar sebelah gak sih? Udah ada yang belanja mungkin, oh udah Kak Shirley udah belanja gitu. Shalom umat Tuhan yang luar biasa. Oke, sore ke malam ini gitu ya, kita akan membahas tentang suatu budaya gitu ya. Dan ini langsung dibawakan oleh abang kita yang luar biasa. Biasa kalau manggilnya kan bapak ya, tapi kalau di ibadah ketiga ini manggilnya abang bang. Biar lebih enak aja gak sih gitu ya kan, abang ya. Jadi di sore hari ini teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang berjiwa muda, walaupun ada yang sudah mungkin berumur, kata ibu yang udah putih gitu ya. Tetap jiwanya jiwa muda gitu ya. Jadi di sore hari ini, di malam hari ini saya juga bersama dengan partner saya, hambanya PDP Kevin Hotanto gitu ya.
tema di malam hari ini, sore hari ini adalah tentang cancel culture versus grace culture. Silakan. Wow, udah langsung tampil ya, udah langsung kelihatan ya. Hambanya Kevin boleh maju ke depan dan langsung saja kita panggil pembicara kita yang luar biasa yaitu abang kita Bang Daniel Ray. Selamat datang Bang ya. Silakan duduk abang kita. Selamat. Maju boleh Bang. Oke. Nah jadi teman-teman semua, teman-teman yang berjiwa muda gitu ya, di malam hari ini kita mau membahas tentang mungkin kita juga sering berpikir gitu ya atau berkata gitu ya, ya udahlah kalau ke gereja nggak harus juga kok pakai baju yang sopan, yang penting kan hati. Biasanya seperti itu ya, hati gitu. Terus oh ya udahlah, mungkin tentang genre musik juga kita suka berpikir gitu ya, ya udahlah yang penting kan lagunya memuji Tuhan. Ya kan, mau gimana pun yang penting memuji Tuhan gitu, atau suasana ibadah seperti apa. Nah tapi kalau malam hari ini kita langsung datangkan pakarnya langsung. Jadi kita nggak bertanya-tanya nih gitu ya. Jadi langsung pakarnya abang kita Daniel Ray, ya Bang, boleh kenalin diri dulu Bang. Saya hamba Tuhan. Jangan tegang-tegang banget ya teman-teman semua. Kita harus santai tapi dapat gitu ya firmannya, silakan. Siap. Mengenai tema ini ya. Sebenarnya generasi sekarang itu kan bergumul dengan situasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Bang izin sebentar boleh memperkenalkan diri Oh dulu? iya. Iya kan Bang? Ya. Nama saya Daniel Ray, saya hamba Tuhan. Istri 1, anak 2, 1 perempuan umur 26 tahun, 1 laki-laki umur 20 tahun. Tuhan Hadir Yesus di tengah-tengah memberkati. kita bersama ya Bang Ya, ya. siap. Silakan Ibu dan Abang atau Koko ya manggilnya? Iya. Ini yang nomor 2, Oh nomor 2. yang nomor 1 di Bali. Silakan diri Ibu dan Koko. Masih single Bang? Single. Oh single. Kita aja sih. Bisa aja kayak Eva ini. Biar nggak tegang-tegang banget loh. Ya kan? Oke, itu saja perkenalannya. Siap. Tadi struggle Kak emang ya generasi sekarang dengan generasi yang kita mungkin pergumulannya beda. Tadi sampai situ Kak, boleh dilanjutkan. Oh, cancel culture ini kan muncul karena penolakan sebenarnya. Ya, tapi penolakan itu dimulai dari media sosial. Nah, ada banyak orang itu berpikir bahwa keberhasilan atau keberhargaan kita itu diukur dari apa yang tampil di medsos. Ya, makanya ada muncul yang sekarang tuh kegerakan namanya FOMO kan. Fear of missing out gitu. Jadi kayaknya nggak mau ketinggalan dengan segala sesuatunya. Tapi sebenarnya pertempuran ini tidak hanya dimiliki oleh generasi muda gitu. Tapi orang-orang tua pun banyak yang FOMO gitu. Saat-saat kalau kita perhatiin ya. Mereka udah nggak lihat usia mereka berpenampilan seolah-olah mereka masih sangat amat muda gitu. Kenapa? Karena memang tantangan generasi sekarang gitu. Makanya cancel culture ini kita, kalau saya melihatnya daripada kata culture-nya dulu gitu ya. Karena culture itu kan budaya. Tapi culture itu sendiri bermula dari penyembahan kan. Karena kata culture itu akar katanya adalah cult. C-U-L-T. Yang artinya kultus. Sesuatu yang dipuja, sesuatu yang disembah gitu. Jadi kalau orang bilang culture, ada satu budaya, berarti peperangan terbesar kita sebenarnya adalah memerangi sebuah budaya. Cuman budaya seperti apa? Nah, suka atau tidak, generasi sekarang kita berhadapan dengan anak-anak yang memang sedang bergerak di situ. Mereka takut mengalami penolakan dan takut dinilai gagal. Saya melayani anak muda cukup lama dalam pelayanan ini dan karena memang saya percaya nggak ada yang kebetulan Tuhan panggil kita, ya. Dan saya menemukan ada banyak anak-anak rohani yang saya layani hari ini adalah mereka yang sebenarnya mengalami cancel culture. Satu penolakan di generasi mereka dikarenakan ya mereka mungkin merasa kurang pendidikan gitu, kurang uang, kurang diakui, kurang diterima. Saya pun pernah mengalami cancel culture itu. Hanya saja
cancel culture zaman sekarang gitu kan berbeda dengan dulu ya. Kalau sekarang kan sudah ada media sosial. Kalau dulu kan nggak ada media sosial. Tapi sebenarnya dengan kita tertolak, dengan kita kemudian tidak diakui, dengan orang tua yang nggak tahu ada di mana dan seterusnya, sebenarnya kita juga mengalami cancel culture. Nah tapi cuma sejauh apa peran cancel culture itu bergerakan itu aja. Cukup jelas ya teman-teman semua gitu ya. Jadi tentang cancel culture ini ya, tentang budaya. Ternyata bukan hanya di zaman sekarang aja, di zaman dulu pun ada, cuma bedanya dulu memang tidak ada media sosial yang untuk di posting-posting ya. Iya, karena kalau sekarang kan lebih ngebully ya. Ya, tapi kalau zaman dulu namanya mob mentality. Jadi cancel culture itu dimulai dari mob mentality sebenarnya. Saling hina, kalau zaman dulu orang hina nama bapak kan. Saya ngalamin tuh Kak. Kan nama bapaknya yang dihina. Benar. Kalau dia nggak punya bapak, nama siapa yang dihina kan gitu. Itu mob mentality sih lebih ke situ. Kak, aku mau mau tanya. Ya. Karena kan kemarin sebenarnya pas kita briefing gitu ya, kan emang awalnya kalau Kak Daniel kan emang pelayanannya anak muda banget nih. Jadi lumayan enggak paling juga sih. Lumayan sangat memahami anak-anak muda zaman sekarang. Karena kan beberapa kita juga pelayanan di anak muda gitu kayak. Dan emang aku pun ngalamin gitu. Ketika dulu aku ngajar sekolah minggu, ngajar JC Teens gitu. Itu dengan usiaku yang sudah jadi bapak-bapak pun udah lumayan kagak nyambung nih Kak. Nah jadi kan makanya kemarin tuh pas kita ngobrol itu kan sebenarnya yang aku sampaikan nih Kak, aku melihat fenomena seperti itu. Tapi ternyata Kak Daniel langsung, tembak aja langsung nih. Temanya judulnya begini. Wah ini menurutku lebih tajam dan lebih menohok Kak, lebih keren gitu. Karena cancel culture dan grace culture ini aku sendiri pun baru dengar juga gitu Kak. Nah tadi kan tentang cancel culture Kak, boleh nggak dijelasin tentang grace culture? Apa ya, gini, grace culture tuh gini, kita memberi ruang mereka berbuat salah. Apa yang hilang dari generasi, kita tidak beri ruang anak-anak kita berbuat salah. Memberi ruang mereka buat salah bukan berarti kita dealing dengan kesalahan mereka. Tapi mereka sedang berproses dengan keputusan salah yang mereka ambil. Grace itu bukan menghakimi, tapi mendidik kita. Tapi grace juga tidak membiarkan sesuatu, ya kan? Tapi dia mendidik kita. Makanya grace culture itu lebih kepada bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Nah, apa yang hilang dari gereja sekarang adalah menurut saya, yang saya lihat adalah tidak adanya ruang di mana anak-anak muda itu menjadi diri mereka sendiri. Menjadi diri mereka sendiri. Guyon dikit mungkin dianggap salah. Mereka berbicara dengan gaya mereka dianggap salah. Makanya kemudian gak bisa masuk gitu kita ke mereka gitu. Mereka pun juga merasa gak bisa masuk juga ke kita. Gak cocok. Usia Kak dari yang tua Iya, gitu ya. jadi ada gap sebenarnya. Ada gap yang gak bisa terjangkau. Contoh ya, kalau kita dalam pelayanan. Anak sekolah minggu sekarang masih dididik oleh oma-oma kan. Gak di gereja ini sih mungkin, gak tahu lah ya. Ada sih Kak, Iya kan? sempet tahu. Iya. Atau tante-tante gitu, manggilnya apa? Masa kakak kan gak masuk akal. Tapi masih panggilnya kakak Kak. Ya itu dia. Harusnya dalam pelayanan generasi, kita tuh harusnya gini, yang melayani anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak teens yang didampingi oleh anak-anak youth-nya. Supaya tidak ada generational gap. Karena dosa generasi itu ada 3. Dosa generasi pertama adalah generasi yang tidak menghormati generasi pendahulunya. Itu rebel. Generasi yang kedua adalah generasi yang cuek dengan generasi sesamanya. Anak muda yang hanya berpikir ya dia hanya layani generasi dia gak peduli orang lain. Tapi dosa generasi yang ketiga adalah generasi yang tidak mempersiapkan generasi berikutnya. Keras ya. Cukup dalam. Mamam Kak. Jadi kalau misalnya kita misalnya dalam pelayanan yang melayani itu misalnya hanya yang ngelayanin sekolah minggu 20 tahun lalu, yang sekarang mungkin yang murid sekolah minggunya udah menikah dan dia punya anak masih dilayani oleh guru sekolah minggu yang sama waktu dia masih kecil. Maaf, kita kemunduran. Berarti ada ruang yang tidak terbuka lebar untuk generasi menjadi diri mereka sendiri. Jadi cancel culture
Saya lebih dalam lagi mau ngomong. Sebenarnya banyak di gereja, sebenarnya bukan di luar. Gereja lebih gampang menghakimi mereka daripada luar sana lebih bisa menerima mereka. Kak, ini berarti kalau dari sekilas tadi kan udah sempat bahas tentang cancel culture, tentang grace culture. Nah ini dari dua hal ini sebenarnya kalau buat aku ya Kak ya, coba mungkin nanti tolong ditanggapi nih. Kalau aku justru ngelihat berarti sebenarnya nih, katakanlah kita misalnya melayani Tuhan gitu ya Kak ya, pelayanan. Seringkali kita fokusnya bagaimana supaya si jemaat ini berubah misalnya. Katakanlah kita memberi makan jemaat, berkhotbah buat jemaat. Tapi ternyata justru kalau di sini ada juga bagian yang seharusnya dilakukan oleh para pengerja gereja juga ya Kak ya. Jadi dua scope yang harus dikerjakan bersama-sama nih Kak. Intinya kan kita nggak bisa ngubah orang. Dan waktu kita pelayanan berpikir bisa mengubah orang, saat itu juga kita sedang mempersiapkan diri untuk gagal. Kita nggak bisa rubah seseorang. Makanya ruang-ruang terbuka di mana mereka menjadi diri mereka, ruang di mana mereka bisa bermanuver menjadi diri mereka, harusnya dibuka dengan sangat lebar. Gitu. Contoh nih misalnya, orang tua yang selalu bilang, kamu kok lakukan begini? Papa mama gak pernah ngajarin kamu, itu dosa kutuk turunan kan. Gak perlu diajarin dan memang automatically pasti akan turun ke dia gitu. Tapi yang perlu dipahami adalah gimana kita memaintain generasi saat ini gitu. Memberikan ruang untuk mereka bisa salah. Ya contohlah misalnya seperti sore hari ini. Mungkin pelayanan sore hari ini tidak lebih sempurna daripada yang pelayanan tadi pagi misalnya. Yang main musik mungkin, yang main pujian. Tapi sangat bagus diberi kesempatan mereka untuk melayani. Itu adalah ruang di mana mereka belajar gitu untuk menjadi sesuatu. Belum sesempurna kakak-kakak mereka, but it's okay gitu. Mereka salah, gak apa-apa. Yang penting gini, waktu mereka buat salah bapaknya ada di tempat. Satu kali waktu saya memberikan tugas kepada anak sekolah minggu untuk menjadi pelayan Tuhan sepanjang ibadah hari Minggu. Asyirnya anak sekolah minggu, yang khotbah anak sekolah minggu kebetulan anak saya sendiri. Ya, waktu itu umurnya baru 10 tahun kali. Lalu kemudian yang doa berkat ya guru sekolah minggu sendiri. Ibadah biasanya jalannya normal 1 jam 45 menit sampai 2 jam. Karena yang khotbah anak sekolah minggu dan hanya mampu khotbah kurang dari 10 menit. Ya kita juga gak berusaha menambahi. Terus beberapa pengerja mulai tanya, Pak gak ditambahin Pak? Gak usah saya bilang. Loh kenapa? Gak apa-apa, kita belajar menerima. Mereka melayani. Kualitas mereka di depan itu ditentukan dari bagaimana kita mendidik mereka di rumah. Jadi rasa hormat itu di dalam rumah bukan di luar rumah. Jadi waktu mereka melayani di depan, mereka pimpin pujian, mereka udah dengan mereka mau melayani saja menurut saya itu sudah keberhasilan di mana orang tuanya memberi ruang untuk mereka. Kurang iya, salah iya. Ibadah kita cuma 45 menit. Selesai, doa berkat, pulang. Ya kita kasih ruang untuk mereka. Yang kedua ada anak muda yang saya suruh khotbah di ibadah raya. Mereka tanya, kenapa dia dikasih khotbah? Dia kan belum sekolah teologi ya. Saya bilang murid-murid Yesus juga gak sekolah teologi kok. Ya kan, sekolah itu kan untuk kita belajar sesuatu. Tapi waktu dia berkhotbah sebenarnya kan dia sedang menyampaikan apa yang dia hidupi. Apa yang dia alami. Khotbahnya kurang, gak apa-apa. Yang penting bapaknya ada di situ. Jadi solusi cancel culture sederhana, Vin. Eva, sederhana banget. Jadilah bapak buat generasi ini. Jangan cuma jadi kakak. Tajam. Jadi kakak doang gak cukup berarti ya Kak? Gak bisa. Harus jadi bapak. Harus jadi bapak. Jadi bapak gak harus tunggu tua. Iya, iya. Dan juga berarti kalau misalnya kayak tadi kayak kan kemarin pas kita bahas tuh dengan fenomena-fenomena terutama adaptasi kayak. Iya. Dimana kalau misalnya yang aku sangat inget nih. Curahan Roh Kudus, air. Ayo Kak, majuan Kak. Boleh majuan kalau gitu Kak. Bisa Kak. Akhir asir ternyata. Curahan. Curahkanlah, haleluya. Jadi ternyata sebenarnya kalau yang kayak kemarin kita bahas tentang adaptasi itu, aku ingat Kak, salah satunya dulu ke gereja itu jarang banget lihat pelayannya tuh pakai baju casual kayak sekarang. Dulu pasti putih,
celana bahan pakai jas. Kalau sekarang kan udah kayaknya udah lebih adaptasi. Terus juga genre lagu Kak. Zaman dulu, waduh oldies banget kan ya. Apalagi lu mohon maaf banget, bawaannya ngantuk kita biasanya yang masih muda-muda, yang masih jemaat awal-awal. Tapi kalau sekarang, wih lagunya bikin anak-anak usia kita bikin semangat gitu kan. Nah berarti sebenarnya kadang-kadang ini nih sebenarnya manifestasi dari culture-culture itu ya kayak karena perkembangan zaman gitu, atau ini kira-kira hal berbeda kayak? Musik sih boleh beda ya, tapi intinya jangan layani tren. Gitu loh, jangan layani tren, tapi layanilah kehendak Tuhan. Generasi ini kan perlu menemukan kehendak Tuhan di zamannya. Mereka perlu menemukan kehendak Tuhan. Nah tapi untuk menemukan itu they need to learn. Mereka perlu belajar kan. Nah waktu mereka belajar salah ya nggak apa-apa. Kurang ya nggak apa-apa. Saya ambil contoh ya. Saya selalu punya waktu untuk ngobrol sama anak saya. Karena saya tahu di luar sana belum tentu dia punya waktu untuk ngobrol. Tapi kalau saya nggak memberi waktu ngobrol dengan anak saya, ya berarti dia akan cari tempat lain untuk ngobrol. Dan kalau benar, kalau salah gimana? So cancel culture itu dimulai dari ketika mereka tidak punya ruang untuk menjadi diri mereka sendiri di dalam rumah mereka sendiri. Berarti awalnya dari rumah ya kan? Dari rumah. Dari rumah. Keluarga. Iya. Solusinya kan gini, eklesia. Eklesia itu kan artinya kita adalah orang yang di send out, dikirim keluar. Gitu. Jadi sebenarnya di semua pendidikan, semua pedagogi itu kan dimulai dari dalam rumah kan. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu mereka menjadi sangat cerdas, sangat pintar. Karena di rumah mereka dilatih kebenaran firman Tuhan, bukan di luar. Berarti langsung dari dalam rumah sendiri ya Kak ya? Yes, Dilatih sebenarnya. dari dalam rumah sendiri. Tapi berbicara tentang saat ini kan Kak generasi muda ya gitu ya. Terkhusus mungkin dari cara berpakaian dulu deh gitu ya. Kalau misalnya orang kan kalau dulu tuh kan harus ke gereja, harus rapi, harus begini-begini. Kalau sekarang ya udahlah pakai gini aja deh, yang penting kan ketemu Tuhan. Misalnya gitu ya. Yang penting kan ketemu Tuhan dan Tuhan melihat hati. Itu gimana tuh Kak? Dan kira-kira juga lah Kak, nggak pakai utang juga, yang penting sopan gitu kan ya Kak. Dan tapi ternyata ada juga yang seperti itu juga sih gitu ya, ada dari baik pria ataupun wanita gitu cara berpakaiannya pun. Tapi pasti ada kata-kata yang sering mereka katakan, ya yang penting kan Tuhan melihat hati saya. Itu gimana tuh Kak? Iman gak ditentukan dari penampilan luar. Jadi kalau buat saya sih mereka bebas untuk menentukan pakaian yang mau mereka pakai selama mereka menerima didikan dari dalam rumah. Kuncinya tetap dari dalam rumah. Dalam rumah. Karena rumah itu adalah tempat pelatihan terbaik. Jadi kalau gini emang PR-nya pun dari si rumah itu sendiri juga ya Kak Iya ya? dong. Kan masalahnya di sini kan bahwa ketiadaan Bapak itu menghancurkan segala sesuatu. Bapak di sini kan bukan gender laki atau perempuan, tapi Bapak di sini adalah fungsi Bapak itu sendiri. Karena generasi ini berteriak minta Bapak, artinya mereka butuh example, mereka butuh teladan hidup siapa yang akan jadi contoh buat mereka. Berarti Bapak yang di sini bukan harus laki-laki, Iya. wanita pun tetap bisa. Bisa. Karena hati Bapa kan, dia menyatakan hati Kristus itu buat generasi ini. Karena saya ngobrol sama anak saya, kira-kira apa sih tantangan terbesar generasi ini? Jawabannya cuma satu, acceptance. Generasi ini butuh diterima. Diakui, diterima. Diterimanya mereka tuh bukan cuma sekedar, oh kamu luar biasa, enggak. Ya mereka diterima jadi diri mereka gitu loh. Apa adanya. Apa gitu. adanya. Waktu mereka jadi diri mereka sendiri, disitulah kesempatan di mana kita bisa berbicara sesuatu yang lebih buat mereka. Berarti generasi ini Iya. diterima gitu ya Kak ya. Iya, jadi waktu mereka menyatakan diri mereka, kalau kita sebagai orang tua nilai itu salah, itulah kesempatan untuk kita memperbaikinya. Masalahnya kan begini, mereka belum menyatakan apa isi hati mereka, kita udah judgment terlebih dahulu. Padahal harusnya biarin mereka menyatakan diri mereka,
Disitulah kesempatan koreksi itu muncul. Waktu koreksi muncul, di situ mereka mulai bisa membedakan mana yang harus mereka ikuti, mana tidak. Saya ambil ke diri saya aja. Nggak ada yang kasih tahu saya mana yang baik dan benar. Saya sudah cerita ini kemana-mana. Satu kali waktu saya ke sekolah, karena saya tuh akrab banget dengan kepala sekolah. Akrab tuh bukan karena pinter, karena bolos terus. Udah hafal. Ya hafal. Jadi akrab banget gitu. Ketika satu kali waktu disuruh untuk panggil orang tua ke ke sekolah, saya nggak punya. Siapa yang saya panggil? Tukang beca langganan saya. Ya, seriously. Hanya dengan modal kasih rokok aja buat dia. Jadi saya kalau ngomong ketiadaan bapak itu hancur, saya ngalamin. Gitu, saya ngalamin. Makanya ketika saya bertobat lahir baru, saya berusaha supaya tidak ada cancel culture di generasi berikutnya. Supaya mereka menerima grace culture. Mereka dapat kesempatan untuk selalu ada, bisa dipeluk, dan every day kita bisa bilang buat dia I love you. Setiap saat kita bisa apresiasi apa yang dia buat dan kita bilang kamu keren banget, walaupun nggak keren-keren amat misalnya. Tapi kita bilang kamu keren karena dulu nggak ada yang pernah bilang itu buat saya. Dan saya nggak perlu untuk kembali ke belakang, tapi generasi ini butuh seorang bapak. Jadi kalau kita bicara pelayanan generasi, Vin, jadilah bapak buat generasi, jangan cuma jadi kakak. Berarti sebenarnya kalau tadi kayak aku dengar ya tentang judgmental tuh. Jadi sebenarnya salah satunya judgmental itu tuh salah satu pintu pertama menuju ke arah kehancuran cancel culture ya kayak. Iya, betul. Karena itu kan paling bertolak belakang sama grace. Kalau grace itu kan seakan-akan emang kita kasih kesempatan, tunjukkan kasih karunia, emang kalau salah coba lagi, didik juga, kasih kesempatan, kalau salah coba lagi. Sedangkan judgmental tuh langsung dihancurkan, bibitnya, kemauannya segala gitu ya kayak. Akhirnya generasi itu tidak punya figur gitu. Sehingga mereka bisa dengan begitu mudah memutuskan untuk percaya kepada hal yang lain dan akhirnya mengakhiri hidup mereka. Karena they try to compare, ya. Coba untuk membandingkan. Kenapa? Ada media sosial kan sekarang. Ada media sosial yang mereka lihat. Nggak boleh kalah kayaknya. Nggak boleh kalah gitu. Enak banget ya, udah pergi sama orang tuanya kemana, liburan kesana kemana. Dia lihat siapa? Nggak ada. Itulah cancel culture yang terjadi. Dan juga kalau misalnya kan awalnya kenapa mereka cancel karena ada judgement. Ada judgement gitu ya. Judgement itu kan timbul karena ada satu standar tertentu yang mungkin dilakukan dituntut oleh generasi sebelumnya gitu kayak. Entah kita bisa bilang perfeksionis kah atau emang standar-standar yang emang saat itu mungkin jadi stigma sosial gitu. Nah itu kurang lebih berarti generational gap itu pun juga jadi salah satu masalah juga kayak tentang itu ya. Sangat. Generational gap itu sangat, misalnya gini. Apakah semua anak youth di tempat ini kalau kita ngomong konteks gereja, bisa bicara dengan Bapak Gembala kan enggak? Harus ada yang bisa menerjemahkan hati Gembala kepada generasi sekarang. Dengan bahasa dan cara yang saat ini. Harus ada, karena kalau enggak generasi kita akan jadi seperti baby boomers nanti. Mereka akan jadi ya pada umumnya gitu. Mereka nggak menjadi relate atau relevan dengan zaman di mana mereka berada. Ya ini luar biasa sih karena kita udah sering banget udah sering dengar tentang pelayanan generasi, mainnya generasi. Cuma menurutku emang ada satu hal yang kita lakukan gitu ya melayani, tapi kadang-kadang kita tuh kurang tahu arahnya kemana, penyebabnya tuh apa. Karena kan emang kayak misalnya kita sekarang mungkin ngelihat, dan aku pun pernah ngalamin juga sih. Wah ini anak-anak kenapa zaman sekarang agak beda nih. Dan mungkin sebenarnya orang tua kita pun ngalamin hal yang sama. Anak-anak zaman sekarang beda, lah kita gitu kan. Dan kita pun sekarang komennya sama, anak-anak zaman sekarang beda, lah dia kita yang ngomel sekarang gitu kan.
Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat sekarang itu dengan cancel culture itu tuh sebenarnya sekarang cuma produk ya kayak. Ya. Tapi sebenarnya prosesnya tuh kenapa itu udah terjelaskan tuh berarti. Aku udah cukup nangkep banget sih. Tanpa sadar itu yang sebenarnya kita lakukan sehari-hari dan mungkin itu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehari-hari juga kepada anak-anak di bawah kita karena kita seakan-akan menuntut maunya dengan standarnya kita. Nah Kak, ngomong-ngomong ya Kak ya, ini udah ada yang ngantri nanya, boleh kita sambut nggak pertanyaan nih Kak ya? Boleh ya. Atau Kakak mau ada tambahkan dulu nggak Kak sebelum kita sambut pertanyaan? Pertanyaan. Nanya aja dulu. Oh, Tanya nanya dulu aja. aja ya, silakan. Soalnya tanya, nanti yang jawab mereka. Ini teman-teman kalau mau tanya Teman-teman ada juga yang mau silakan bertanya ya. silakan. Iya. Apalagi kan silakan, sekarang ada silakan. yang bilang apa didikan VOC ya. Beda sama yang sekarang gitu ya kan. Wow, VOC. Shalom Bang. Shalom. Shalom. Saya mungkin nanya ada beberapa. Kan saya dan teman-teman di depan itu adalah anak tahun 90-an. Yang kami berdua sudah punya anak. Nah, jadi kami discuss bagaimana caranya supaya kita tidak turunkan didikan orang tua kita yang VOC punya ke anak kita. Dulu kita nggak mau belajar kau tepok, kita diam. Nggak mau belajar kau tepok gitu. Dulu kita tidak berani melawan atau menatap orang tua, ya kan? Kalau kita coba tatap, dia cubit, dia biru. Terus kalau anak-anak kecil yang sekarang ini, yang umur 5 tahun, 4 tahun, kelepasan sesekali pernah. Gereja sih gereja, hamba Tuhan sih hamba Tuhan, tapi kalau kelepasan sih cubit juga. Anak kecil, anak kita lah gitu, anak kami. Nah setelah itu, salah betul, kalau kita ngelihat dari sosial media kan akhirnya mau nggak mau ternyata sadar tidak sadar kita compare diri dengan orang lain. Satu sisi kita sadar juga, oh secara perekonomian dia bagus, dia punya mbak 2-3 gitu. Kadang pun yang punya 2 mbak 3 agak emosian juga gitu, apalagi yang tidak punya mbak. Ya kan? Terus bagaimana kira-kira Kak, bagaimana kira-kira kami ini tidak tidak menurunkan itu gitu. Baca kitab kita, penyembahan. Tapi kadang VOC keluar. Terus kalau kita cubit dia akan jawab, "Mami ini nggak sayang ya. Mami ini ke gereja ya." Tapi kayak gitu. Oke. Gitu. Terus apa lagi ya Kak? Satu dulu kali ya. Ya sudah. Oke. Itu karena parent nggak think. Mereka hanya menggali hal yang spiritual, tapi mereka nggak jadi parenting. Think. Orang tua yang kurang berpikir. Karena banyak orang tua sekarang ini ya hanya mengikuti budaya yang sudah ada. Tapi mereka tidak belajar benar-benar menjadi orang tua tuh kayak gimana. Nah solusinya adalah pernikahan. Kenapa demikian? Karena begini, anak-anak muda yang belum nikah di sini, kalian harus benar-benar belajar tentang apa itu pernikahan. Ya, kalau misalnya kamu beli handphone, kamu perlu belajar dulu handphone itu apa. Kalau itu nggak cocok dengan yang kamu mau, kayaknya kamu jangan beli. Kita banyak belajar tentang semua yang kita inginkan, tapi orang jarang belajar tentang kenapa dia harus menikah. Kenapa demikian? Karena dalam pernikahan kamu akan bangun value dengan orang tersebut. Karena waktu kamu menikah, kamu akan bawa budaya yang pernah tadi yang dibilang, budaya dari sebelumnya. Pasangan juga akan membawa budaya yang sama. So, makanya jawabannya adalah parenting. Parenting ini adalah parent yang single. Memahami the power of singleness. Jadi Alkitab bilang gini kan, it's not good for men to be alone. Betul nggak? But to be single is okay. Ya kan? Kenapa bahasa Indonesia cuma bilang tidak baik bila seorang pria itu, manusia itu seorang diri. Tapi nggak disebut alone itu apa, single itu apa. Alone itu adalah introvert. Alone itu adalah soliter. Dia terkungkung dari dunia luar. Sementara
single itu adalah wholeness, sembuh, utuh, sempurna. Termasuk sembuh dari didikan VOC. Ya, artinya waktu dia mau masuk dalam pernikahan, dia harus tinggalkan semua budaya yang nggak baik yang pernah dialami. Makanya orang menikah itu adalah 2 orang single. 2 orang single itu artinya bukan 2 orang yang nggak punya pasangan, tapi 2 orang yang sudah sehat dan sembuh. Bukan 2 jomblo Bukan menikah ya, istilah jomblo, bukan orang yang sakit yang menikah. Mereka boleh tidak punya pasangan, tapi mereka mungkin sakit. Terluka dengan orang tua yang belum beres. Terluka dengan keadaan yang belum beres. Tapi kalau single artinya apa? Mereka utuh, sempurna, dan mereka nggak coba membandingkan diri mereka dengan orang lain. So disitulah baru mereka bisa membentuk keluarga. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau mereka sudah kadung menikah dan hal tersebut belum mereka pelajari sebelumnya? Jawabannya sama, mereka harus menemukan mentor. Generasi ini harus mau dimentoring. Mungkin tadi kan Kevin bilang kaget, waduh langsung jadi bapak. Ya tentunya para pemimpin-pemimpin muda ini juga harus dibapai dulu, baru bisa menjadi bapak. Kita harus menjadi the good son, baru bisa jadi the good father. Jadi jangan sampai menjadi bapak langsung, tapi nggak pernah menundukkan diri menjadi seorang putra. Itu jawaban. Jadi parenting, bukan parenting biasa, tapi orang tua yang harus mulai berpikir keras. Oh, ini dia enak, dia punya mbak ada 2. Oh ini sana mbaknya 3. Akhirnya kemudian kita menormalisasi semua kesalahan yang kita buat. Kita anggap itu wajar-wajar saja. Padahal nggak wajar. Itu bukan karena dia punya mbak 1, punya mbak 2, karena ekonomi lebih baik atau tidak. Enggak. Karena kita memang membangun di awalnya yang keliru. Tetapi selalu ada grace kan. Bagaimana kita harus memperbaikinya. Itu jawabannya. Thank you Kak. Satu lagi bisa? Boleh dong. boleh. Tergantung mereka. Boleh lah, boleh. Atau mungkin ada teman-teman yang mau tanya nggak? Yang mau bertanya boleh mungkin atau orang tua mau bertanya juga boleh. Yaudah, silakan tanya dulu. Melanjutkan tadi statement Kak Daniel, Kak Danire. Let's say mereka sudah single father kah, single mother kah, tapi mereka sudah punya anak. Jadi sendiri-sendiri, satu bapak dan anak, satu ibu dan anak. Kalau ceritanya figur bapak itu yang dibutuhkan, bapak yang utuh ya secara rohani itu, mungkin yang si bapak ini oke. Tapi kalau yang si ibu dan anak ini bagaimanakah? Ibunya, kedua belah pihak, yang single laki-laki dan single perempuan, ingin tetap kasih pengertian yang baik tentang Tuhan, tapi apakah father figure yang sering digongkan di dunia maya ini, bapak physically atau bapak secara function gitu. Terima kasih. Itu terakhir. Tentunya bapak secara function. Jadi kalau misalnya bapak di dunia mengecewakan, atau bapak kandung kita mengecewakan, ibu kandung kita mengecewakan, itu adalah waktu di mana kita menemukan spiritual father. Masih ada orang tua rohani. Nah, saya kembali ke diri saya. Waktu saya menjadi orang yang seperti itu, saya nggak bisa kemudian menyalahkan apa yang pernah terjadi di masa lalu saya. Atau menyalahkan, nggak ada orang tua yang pengen anaknya, dia membuat apa istilahnya, rumah tangga kemudian dia nggak ada di situ. Tapi saya mengerti mungkin ada satu hal yang terjadi dalam kehidupan, sehingga saya harus mencari figur lain, yaitu orang tua rohani. Nah orang tua rohani itulah yang membentuk saya hari ini. Tapi kerasnya kehidupan yang saya nggak dapat itu juga membentuk saya juga hari ini. Jadi itu kombinasi yang sangat baik. Nah saya berani sebut siapa orang tua rohani saya, kenapa? Karena memang orang tua rohani saya itu yang kasih identitas. Kan Bapak itu kasih identity kan. Bapak itu kasih identitas, Bapak itu kasih yang namanya purpose, tujuan. Tapi Bapak juga memberikan blessing. Makanya generasi muda benar-benar kita harus bilang buat mereka, kamu harus menemukan Bapak. Nah siapakah Bapak rohani yang paling ideal buat mereka? Adalah orang tuanya sendiri. Sekali lagi,
Orang tua, jadi kalau saudara sebagai anak hari ini harusnya bapak rohanimu adalah orang tuamu sendiri. Kecuali orang tua saudara tidak takut Tuhan. Kecuali orang tua saudara memang nggak mau, ya saudara harus menemukan. Tapi buat kita yang hari ini punya anak atau yang akan menikah dan sudah menikah tapi akan punya anak, jadilah orang tua rohani bagi generasimu. That's it. Paten ya. Mau tanya Sudah lagi? puas? Udah? Kak Jessica. Thank you. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman atau mungkin dari orang tua kita juga boleh nggak apa-apa untuk dalam mendidik anak saat ini gitu. Karena Rini langsung dengan Kak Danari. Mungkin Dan ada juga dari mungkin ada melihat fenomena apa gitu. Karena aku sih ngeliat itu sih Kak, fenomena yang Apa generasi strawberry gitu? bukan juga sih Kak. Maksudnya Oh. kalau kita bilang generasi strawberry kok kesannya kita langsung labeling gitu ya. Iya. Aku sih berusaha tidak begitu karena mau gimana pun sebenarnya itu aku sih percaya itu tuh emang kita juga sebagai generasi sebelumnya pasti juga harus punya PR dan kita harus melakukan PR kita gitu kan. Gitu. Maksudnya nggak bisa kita seakan-akan menuntut, apalagi kita udah melayani mereka gimana, apa hasilnya. Tapi kan kalau kita melayani dengan tulus kan nggak gitu ya kayak. Tapi ya emang harus kita sendiri juga yang punya effort, punya hati dan emang kitanya yang berusaha juga memahami mereka juga. Jadi aku tidak sengegas itu sih Kak. Tadi kan mau nanya, kita mau mungkin ada yang mau tanya apa juga enggak? dari Iya, saya sambil teman-teman atau kasih dari waktu tunggu tadi. tante-tante yang punya anak gitu ya. Saat ini ngapain anak kok susah banget gitu ya. Boleh apa sharing aja? Enggak, gini, kita di fenomena-fenomena ya. Memang yang memberikan label itu kan media sosial saudara. Oh, betul Kak, buzzer tuh biasanya tuh. Ya kan? Kadang-kadang sebenarnya belum kejadian udah langsung di label. Nah, jadi itu kita harus tolak buat generasi kita. Tidak ada yang namanya generasi strawberry. Yang ada generasi Yosua. Amin. Gitu. Jadi dunia kan lagi mencoba melabeling dengan gini, oh Indonesia gelap, contohnya gitu. Ya gelap buat mereka, terang buat kita. Amin. Gitu. Betul. Ini kalau nggak ada yang nanya mungkin berhubung waktu tinggal 5 menit. Kalau nggak ada ya saya yang nanya. Tanya dulu boleh Kak, habis itu saya pengen tanya. Kalau saya yang nanya ya. Oh boleh Kak. Saya yang nanya ya. Deg-degan nih kalau tanya begini. Apa sih yang harus dibuat oleh orang tua buat generasi zaman sekarang? Kalau misalnya generasi ini menghadapi pertempuran besar dengan media sosial. Kira-kira dari generasi kamu yang kamu tuntut dari generasi sebelumnya, orang tua tuh harus ngapain sih? Oh ini berarti generasi saya berharap apa kepada generasi sebelumnya gitu ya. Kamu mewakili generasi sekarang deh. Kamu menjadi suara. Karena gini, banyak orang jadi echo, nggak jadi voice. Ya kan? Echo itu kan hanya melanjutkan suaranya orang lain gitu. Tapi mereka nggak jadi voice, nggak jadi suara. They just echoing, hanya menggema. Orang lain mengulang ini, ya dia ikut gitu. Dia buat, tapi dia nggak menjadi suara sesungguhnya. Dia nggak menjadi jujur terhadap dirinya sendiri. So, kira-kira kalau kamu ada di generasi sekarang, apa yang kamu inginkan? Kalau aku setuju sih Kak, sebenarnya emang itu benar-benar. Kita emang begitu kita discuss dari yang awal cancel culture sampai yang grace culture gitu ya. Itu sebenarnya aku bersyukur ya Kak, puji Tuhan karena dari mertua gitu kan, Pak Budi Burini. Beneran. Masuk Pak Eko. Masuk. Enggak beneran karena ceritanya kan gini Kak, kita adain ibadah ini. Kayak tadi Kakak cukup notice kan. Bagaimana ibadah yang ketiga ini mungkin tidak sespektakuler yang pertama. Karena emang bener ibadah ketiga ini itu atas dari kesempatan Pak Budi juga. Dan juga emang dari tadi yang dari kabit musik kita yang emang perjuangkan. Dan juga teman-teman semua terbukti yang perjuangkan masih ada di sini Kak. Iya kan, pelayanan dari ibadah 1 masih ada sampai sekarang.
ini gitu kita bela-belain ibadah ketiga walaupun mungkin jemaatnya nggak sebanyak itu. Karena supaya ada pemain-pemain baru nih Kak. Karena kalau enggak kan nanti nggak ada yang pelayanan. Pelayanannya kita harus punya standar ibadah raya seperti biasa. Berarti kesimpulannya yang diharapkan orang tua harus memberi kesempatan lebih banyak. Lebih sabar sih Kak. Lebih Tepatnya, ya lebih sabar sama kita. Karena kan kita berusaha cuma kan ya kita pasti buat salah, ya kan Kak. Lebih sabar ya. Lebih sabar. Wow. I agree with you. Ya betul ya Kak ya? Wah saya juga Agree. harus lebih sabar Kak. Lebih sabar karena ketika kita dikasih kesempatan kita belum tentu bisa eksekusi itu langsung perfeksi. Wah luar biasa. Gitu. Karena tidak mudah Kak. Pak Budi lebih sabar Pak. Saya juga harus lebih sabar kok. Kalau Opa udah cukup sabar sama anak saya. Tapi memang benar karena kalau generasi sebelumnya pasti didikan kan keras. Didikan keras membuat mereka lebih tough, beda. Ya, didikan sekarang itu udah nggak bisa tangan besi seperti dulu. Makanya hasilnya kita bisa lihat, tapi kita harus lebih sabar untuk beri kesempatan tapi tetap lebih sabar. Spot on ya Kak ya? Mantap. Boleh ya Kak ya? Terima kasih pertanyaannya Kak, jadi kepikiran saya juga. Oke. Apalagi Kak pertanyaannya Kak? Saya Jadi mau tanya jadi coba, senang iya. ditanya. Saya mau tanya. Kalau dari saya, Kak. Saya yang nanya sekarang. Saya yang nanya. Ya kan? Kan generasi sekarang itu bukan generasi Siti Nurbaya. Ya kan? Mereka kadangkala memilih apalagi etnis-etnis tertentu harus satu suku tuh. Seandainya kamu dapat orang Papua. Ya kan? Toh? Karena kan Tuhan tidak pernah melarang kita dengan suku apa saja. Tuhan kasih, ketemu sama Eva benar-benar seorang pria yang dari Papua, sobat, tuh, laki-laki sadap, tuh, laki-laki gagah nih. Cuman kamu berhadapan dengan keluarga, ini contoh, nggak harus dia, contoh aja. Berhadapan dengan keluarga yang mungkin kalau boleh satu etnis gitu. Karena ini banyak suku kayak begitu. Terus apa yang kamu harapkan sebagai generasi saat ini yang cinta kuat seperti maut itu? Oh ini keras nih pertanyaannya. Iya ya, keras. Iya. Karena kan kalau enggak dia akan mengalami cancel culture. Betul nggak? Betul Kak, betul. Sementara dia juga berharap ada grace. Oke, grace pertama anggaplah. Kamu misalnya, oke, nggak apa-apa. Tapi dia harus pakai adat gitu misalnya. Terus yang orang Papua bilang, saya juga punya adat. Oke lanjut aja. Kayak dia udah nggak sabar. Mau jawab Pak. Kalau dari aku sih Kak, kalau untuk Keren banget jawabannya. Kalau dari aku untuk generasi yang tua gitu ya, kalau misalnya kayak kita nih, yang di atas kita gitu ya, tolong ngerti gitu, jangan dipaksakan harus menikah sesuai dengan yang orang tua mau gitu. Karena kan yang menjalani aku, bukan orang tua. Boleh. Mantap Kak. Dengarkan seruan hatinya. Yang jalani aku bukan kalian. Iya kalau aku sih gitu ya kayak karena Wow. aku sendiri karena aku ngambil ke diriku gitu. Karena kalau aku sih aku pasti akan bilang yang jalanin hubungan ini kan aku nih gitu. Apapun yang terjadi, resikonya apapun itu akan aku yang nanggung gitu. Tapi kalau misalnya orang tua maksa aku harus nikah dengan sama suku, ternyata nanti kami nggak cocok, yang aku salahkan pasti orang tua. Jadi biarkan aku memilih apa yang aku pilih karena yang penting aku bisa mempertanggungjawabkan itu. Gentle ini namanya. Keren. Cocok. Luar biasa. Gitu. Tolonglah dengarkan seruan. Itu sih ya Kak, kalau aku yang untuk generasi yang di atas. Wow, keren. Oke.
Kayaknya boleh tanya lagi deh Kak. Pertanyaannya sadis deh Kak. Boleh Kak. Makin keras ini. Oke. Sekarang udah kalian dong yang nanya. Kak, kalau udah sekarang sih waktunya udah habis. Oke. Jadi aku mungkin bakal bertanya, ada apakah closing remark dan juga mungkin kalimat penutup atau wujangan-wujangan terakhir di sesi kali ini buat kita, entah gini, kalau tadi kan arahnya lebih kayak buat para pengerja, buat generasi yang atas atau generasi yang bawah. Boleh Kak, boleh generasi mana aja yang kira-kira menurut buat jangan dari Kak Daniel, silakan Kak. Tuhan itu adalah Tuhan atas setiap generasi. Itu yang pasti. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya di setiap generasi Tuhan punya tekanannya sendiri-sendiri. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan atas setiap generasi. Bahkan firman Tuhan bilang gini, Tuhan menjadikan generasi sebagai perputaran kelangsungan bumi. Generasi satu akan pergi dan generasi berikutnya itu firman Tuhan ya, akan muncul lagi tapi bumi tetap ada. Artinya gini, harus ada generasi yang melanjutkan satu legacy kepada legacy yang berikutnya. Jadi kita harus paham bahwa jangan kita bilang gini, oh di zaman saya begini, oh di zaman kamu. No, Tuhan itu adalah Tuhan atas setiap generasi. Tekanan setiap generasi itu nggak akan sama. Tapi yang pasti dia Tuhan yang ada pada generasi sekarang, yang sebelumnya maupun yang berikutnya. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan generasi ini dengan memberi mereka ruang sebebas-bebasnya. Tapi dengan pengawasan. Ya, kadang-kadang kita pengen ruang yang bebas tapi kita nggak mau pengawasan. Padahal diarahkan itu perlu. Generasi ini perlu diarahkan. Buat saudara yang tadi saya ulang kembali yang belum menikah dan akan menikah, pelajari benar-benar apa itu pernikahan. Pelajari supaya, karena ada banyak orang berkata gini, saya menikah karena cinta. Salah, nggak ada di Alkitab menikah karena cinta. Karena saya menemukan orang mau cerai, jawabannya karena tidak cinta. Kalau dasar pernikahan cinta, harusnya cinta tidak membuat kamu terpisah. Asada. Masuk. Menyala Bang. Ya kan? Tapi dasar daripada pernikahan adalah hikmat. Makanya parenting tadi, kedua generation. Bukan cuma generasi, tapi generation. Artinya generasi yang bertindak melakukan sesuatu di generasinya. Seperti teriakan dia tadi. Aku loh yang lanjutkan. Ya, tolong diberi kepercayaan. Ya kan? Haleluya. Itu kayaknya gongnya. Itu cocok ya buat closing ya. Aku loh yang jalankan. Tolong dimengerti. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Aku loh yang jalankan. Yes. Itu adalah teriakan generasi ini. Mereka butuh dipercaya. Memang gak gampang. Saya punya anak yang juga, dia butuh dipercaya. Kadang-kadang ya cara dia berpikir dengan, ya udah pasti gak sama gitu. Tetapi mereka butuh ruang untuk dipercaya. Generasi ini butuh ruang untuk dipercaya. Percayalah, waktu saudara memberikan sebuah kepercayaan, mereka akan bisa menghargai kepercayaan itu. Daripada mereka tidak diberi kepercayaan sama sekali. God bless. Paten. Thank you banget Kak. Udah Kak closing Kak, silakan Kak. Oke, baik teman-teman, silakan berdiri ya, Abang. Gue Kevin gitu ya. Jadi kita belajar di malam hari ini ya untuk teman-teman semua, teman-teman muda juga gitu ya, dan kita juga siap untuk menyuarakan dan dipercaya gitu, dan kita membuktikan seperti itu. Sedap. Doa penutup boleh Abang? Ayo kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah atas setiap generasi. Dan Tuhan mencintai setiap generasi. Generasi ada untuk melakukan kehendak Allah. Dan kami tahu tantangan saat ini gak mudah. Ada banyak anak muda tidak lagi tertarik di gereja. Ada banyak anak muda sekarang ini Tuhan lebih mereka tertarik di dunia, di ruang-ruang kosong. Dengan handphone mereka, dengan gadget mereka. Mereka merasa Google seperti Tuhan buat mereka. Mereka bisa temukan apa saja. Kalau itu kesalahan kami sebagai orang tua, hari ini kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami mau berkata dalam nama Yesus. Kami butuh tuntunan Tuhan. Supaya kami bisa mempercayai generasi ini. Dan generasi ini bisa mempercayai generasi pendahulunya.
Kami tolak segala roh pemberontakan. Kami tolak Tuhan segala roh intimidasi. Bahkan di orphan spirit, roh yatim kami patahkan dalam nama Yesus. Biar generasi ini menemukan Bapa. Gereja ini bisa menjadi Bapa rohani, menjadi rumah rohani. Di mana di rumah ini mereka bertumbuh dan berbuah. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar para pemimpin generasi di tempat ini, mereka naik level dari seorang sahabat kepada seorang kakak. Dari kakak kepada seorang Bapa rohani. Dan biarlah mereka juga menundukkan diri mereka dalam sebuah payung otoritas. Karena mereka akan dipercayakan otoritas yang baru. Dan bagi setiap kami anak-anak muda di tempat ini yang sedang berpikir untuk membangun hubungan dan memulai sebuah pernikahan. Biarlah kami boleh belajar tentang apa itu membangun sebuah keluarga. Agar kami tidak salah Tuhan, kami butuh dibimbing. Dan bagi kami yang sudah berumah tangga dan mungkin kami kehilangan akal, kehilangan hikmat untuk melihat anak-anak kami, mendidik mereka. Mungkin mereka melakukan hal yang tidak kami harapkan dalam nama Yesus Tuhan. Kuat kuasa hikmat Tuhan, kuasai kami Tuhan. Supaya kami punya penguasaan diri. Karena hanya Kristuslah yang menjadi kepala atas rumah tangga kami. Gereja yang kuat adalah gereja di mana generasinya kuat. Sebab generasi adalah penopang sebuah gereja. Terima kasih buat gereja ini. Terima kasih buat gembala kami di tempat ini Pak Budi dengan Ibu dan keluarga dan semua hamba Tuhan. Yang memberi ruang untuk generasi ini. Mereka beribadah dan menjadi diri mereka sendiri. Terus Tuhan perkuat generasi ini. Hati Bapa ada di atas generasi di tempat ini. In the name of Jesus. Amen. Thank you banget. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan. Talkshow kita hari ini boleh lambaikan tangannya. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kami sudah dikuatkan, kami sudah diingatkan. Biar kiranya firman ini bisa berbuah manis dalam kehidupan kami hari ini dan sampai seterusnya. Dan Bapak, tiba saatnya kami memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan urapi dalam nama Yesus. Haleluya.
Sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah juga Tuhan sesi talkshow yang kami adakan di malam hari ini Tuhan, biarlah itu boleh menjadi ajaran juga bagi setiap kami, pandangan bagi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan juga dalam culture yang benar juga Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa, biarlah Engkau berkati juga hamba-Mu Pak Daniel Ray beserta Ibu Tuhan, berikan kepada kedua hamba-Mu umur panjang, kesehatan, pelayanan hamba-Mu kemanapun Tuhan percayakan akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati juga kedua anak hamba-Mu ya Tuhan, dan kami percaya segala kebutuhan hamba-Mu juga Tuhan pasti mencukupkannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami Pak Niko beserta wakil gembala cabang rayon Ranting CK sampai gembala Kul dan gembala-gembala yang ada di rayon 1G juga Tuhan, kami percaya gereja-gereja Tuhan juga akan menuai jiwa-jiwa ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan, untuk Pak Budi dan Ibu Rini ya Tuhan, berikan kepada kedua hamba-Mu umur panjang, kesehatan ya Tuhan, urapan yang baru terus mengalir atas kedua hamba-Mu ya Bapa. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya gereja ini boleh berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Tuhan berikan keunitian juga atas setiap kami para pengerja dan aktivis Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan ketika kami berunity, kami akan melihat kemuliaan Tuhan tercurah atas tempat ini ya Bapa. Berkati anak cucu mantu dan keluarga besar hamba-Mu Tuhan, semuanya dalam penyertaan dan perlindungannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami ya Tuhan. Berikan cara pandang Tuhan atas mereka, supaya Indonesia boleh berjalan dalam tuntunannya Tuhan, supaya Indonesia boleh menjadi negara kesukaannya Tuhan. Biar Engkau lawat Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke, kemuliaan Tuhan tercurah atas Indonesia ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang melayani sampai malam hari ini Tuhan, bila roh kesetiaan tetap Engkau berikan atas setiap mereka. Berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka Tuhan, sekolah mereka, semuanya Tuhan berkati ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan pasti buat berhasil, dan berikan roh takut akan Tuhan kepada setiap pengelola persembahan ini ya Tuhan. Dan kami percaya segala kebutuhan gereja Tuhan juga Tuhan pasti cukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang hadir sampai malam hari ini Tuhan, apapun yang mereka alami saat hari ini, mereka telah menerima jawaban itu daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan ya Tuhan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan di dalam nama Yesus. Dan bila setiap kami pulang dari tempat ini Tuhan, damai sejahtera Allah selalu melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam Putranya yang tunggal kekasih kita Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang 2 kali dan permai, menjemput kita semuanya bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.